ARMY boikot majalah Billboard, menuntut permintaan maaf untuk BTS. Kemarin, Billboard merilis cerita sampul dan pemotretan eksklusif BTS yang ditampilkan dalam majalah edisi Agustus. Setelah membaca wawancara, penggemar mulai memboikot Billboard dan meminta permintaan maaf. Dalam wawancara tersebut, BTS mengajukan pertanyaan umum seperti pemikiran mereka tentang pandemi COVID-19, tetapi juga pertanyaan yang lebih kontroversial yang dianggap menyinggung oleh beberapa ARMY. BTS ditanya langsung tentang manipulasi grafik dan lebih khusus lagi keterlibatan penggemar mereka. Khusus tahun ini, BTS telah menduduki puncak tangga lagu dan membuat sejarah. Butter secara resmi menjadi lagu musim panas karena juga menjadi lagu terlama di tahun 2021, menduduki nomor 1 di chart Billboard Hot 100 selama 9 minggu hingga saat ini, dan bahkan sekarang tetap berada di 10 besar untuk 13 minggu berturut-turut. Tapi, kapanpun BTS menerima kesuksesan, terutama di tanggal lagu, orang-orang dengan cepat menuding dan menuduh grup dan fandomnya mengeksploitasi celah dengan maksud untuk mendorong kinerja single BTS. Mereka percaya bahwa bagian dari alasan dibalik kesuksesan Butter adalah karena memiliki banyak versi termasuk remix dan pembelian dari penggemar. Tampaknya orang-orang yang tidak senang dengan kesuksesan BTS berharap bahwa tangga musik hanya didasarkan pada streaming dan pemutaran. Meskipun lagu BTS membunuhnya juga dalam kategori itu, dikatakan bahwa mereka memanipulasi tangga lagu karena pembelian lagu oleh fandom menyebutkan sebagai pembelian massal dan cara penipuan. Apakah mendukung artis dengan membeli lagu mereka dianggap kejahatan? Kami selalu diberitahu untuk tidak membajak atau mengunduh secara ilegal karya seniman, dan sekarang kita tidak disarankan untuk membeli. Billboard mengatakan, ARMY telah lama mengeksploitasi celah dalam aturan chart musik termasuk Billboard untuk mendorong kinerja single BTS, tulis Billboard. Dugaan manipulasi ARMY melibatkan peningkatan penjualan, pembelian, dan streaming beberapa versi dari lagu yang sama, seperti remix Butter, dan memilih hari khusus untuk streaming dan atau membeli lagu tertentu untuk sangat mempengaruhi kinerja tanggal lagu. Tapi, yang disebut manipulasi ini sebenarnya adalah organisasi dan seperti yang dicatat Billboard sesuai dengan aturan. Beberapa merasa curiga ada penggemar BTS yang menawarkan untuk mengganti pembelian single dari penggemar lain karena mereka bertanya-tanya dari mana sumber dananya. Billboard menjelaskan bahwa mereka tidak akan membiarkan penjualan yang didanai oleh suatu tindakan atau label atau manajemen diperhitungkan terhadap kinerja grafik. Billboard langsung bertanya pada Presiden Big Hit Music, Shin Young-jae, apakah Hype sendiri yang mengatur penggemar dalam manipulasi grafik apapun? Dia menjawab dengan tertawa sambil membayangkan betapa menyenangkan jika mereka benar-benar bisa berperan dalam charting. Bukankah lebih baik kalau kita benar-benar punya kemampuan untuk mendalangi hal seperti itu? Saya mengerti bahwa ada perkembangan pasar terkait dengan BTS yang membuat pusing sebagian orang, tapi saya tidak percaya pasar Amerika Serikat adalah salah satu yang dapat dengan mudah dipuncaki oleh unduhan saja. Kami pikir dampak lagu-lagu itu ditunjukkan dalam banyak hal dan kami bangga dengan pencapaian itu, kata Presiden Big Hit Music Shin Young-jae. Billboard sendiri dalam wawancara mereka sendiri dengan BTS mengangkat topik ini, terlepas dari tuduhan ofensif yang menuduh ARMY melakukan manipulasi chart. Leader BTS, RM, menangani pertanyaan itu dengan sangat berkelas. Dia menjelaskan bahwa jika mereka sangat peduli dengan penjualan lagu, maka Billboard punya kekuatan untuk mengubah aturan mereka sendiri untuk memilikinya, seperti streaming atau pemutaran lebih berat dari peringkat. Ini pertanyaan yang wajar. Tapi, kalau ada pencapaian di dalam Billboard tentang apa yang harus diwakili oleh nomor 1, maka terserah mereka untuk mengubah aturan dan membuat streaming lebih membebani peringkat, kata RM. RM juga membela, sementara BTS mungkin mendapatkan ARMY tepat di belakang mereka saat RM melakukan rap di Butter. Sepertinya, ARMY juga memiliki BTS tepat di belakang mereka. Membanting kami atau penggemar kami karena mencapai nomor 1 dengan penjualan dan unduhan fisik, saya tidak tahu apakah itu benar. Rasanya kami adalah sasaran empuk karena kami adalah boyband artis K-pop dan kami punya loyalitas penggemar yang tinggi, kata RM. Yang terbukti di sini adalah fandomnya benar-benar setia dan BTS sendiri juga begitu, jadi tentu saja kita ingin saling mendukung secara alami. Tidak ada yang salah dengan itu. Fans sekarang mengecam Billboard karena memunculkan manipulasi grafik daripada bertanya kepada BTS tentang pencapaian grafik mereka. Beberapa juga mempertanyakan apakah Billboard akan menanyakan artis nomor 1 mereka yang lain tentang manipulasi chart. Tapi ini bukan satu-satunya masalah yang dimiliki ARMY dengan artikel itu. Hal lain yang diperdebatkan adalah penyertaan kutipan dari penggemar penyanyi Olivia Rodrigo dan Dua Lipa. Para penggemar ini mendiskreditkan kesuksesan lagu BTS Butter.
Pada chart 24 Juli, Permission to Dance debut di nomor 1 dengan 140.100 total penjualan. Menurut MRC Data, dengan Butter turun 6 peringkat ke nomor 7 dan Good For You milik Rodrigo bertahan di nomor 2. Tapi kemudian, sesuatu yang sangat tidak biasa terjadi. Minggu berikutnya, Butter kembali ke nomor 1, melompati Rodrigo dan lainnya yang bertukar dengan Permission to Dance yang merosot ke nomor 7. Tulis Billboard. Seperti yang dinyatakan Billboard, penggemar penyanyi mengklaim bahwa itu bukan kebetulan. Mencatat pembalikan, tweet tentang BTS mendapat dukungan masyarakat umum. Sebuah smash nyata ditopang oleh dukungan JP, penggemar lain dari Rodrigo dan Dua Lipa, menggambarkan BTS memiliki cara penipuan dan penggemarnya sebagai terlibat dalam manipulasi grafik dan pembelian massal. Tulis Billboard. ARMY menuduh Billboard tidak perlu mencatat dan menghasut perang penggemar dalam sebuah artikel yang mereka harapkan akan fokus pada kesuksesan BTS. Selain manipulasi grafik dan fandom saingan, majalah itu menyebutkan topik kontroversial lainnya, dinas militer. Secara khusus, penggemar mempermasalahkan bagaimana pendaftaran BTS disebutkan berkaitan dengan keuntungan hype, serta gagasan bahwa apapun bisa menggantikan BTS di neraca perusahaan. Billboard menulis, wajib militer adalah berita buruk bagi hype. BTS adalah mesin dominan di balik pendapatan perusahaan, menghasilkan sekitar 85% dari 796,3 miliar won dari total pendapatan 2020, meskipun hype telah mulai mendiversifikasi portofolio bakatnya, menantangani aksi K-pop baru, dan mulai tahun depan bermitra dengan Universal Music Group dalam pertunjukan bakat boyband yang berbasis di Amerika Serikat. Masih belum jelas apakah ada sesuatu yang bisa menggantikan BTS di dunia neraca perusahaan, tulis Billboard. Sekarang, beberapa ARMY mengecilkan hati sesama penggemar untuk membeli majalah itu dengan alasan masalah yang disebutkan di atas. Yang lain men-tweet #Billboard apologize to BTS dan tagar terkait menuntut permintaan maaf atas nama BTS. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.